Halo semuanya, Fajarin di sini dan video kali ini akan membahas mengenai pekerjaan pemetik tomat di Australia. Nah, pekerjaan ini sendiri adalah pekerjaan saya paling pertama setibanya di Australia. Waktu itu ada teman yang sudah lebih dulu di Australia dan kira-kira 3 bulan lebih awal daripada saya. Dan komunikasi, dan saya bakal ceritanya nyusul dia untuk bekerja di tempat yang sama, yaitu sebagai pemetik tomat. Nah, untuk pekerjaan pemetik tomat sendiri ini kategorinya adalah pekerjaan yang casual. Jadi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa kalau pekerjaan casual itu ya kita pekerjaannya hitungnya adalah part time. Jadi klausa yang perlu dipahami adalah kalau kita misalnya tidak suka dengan pekerjaan tersebut, kita boleh cabut kapan saja atau keluar kapan saja. Tapi begitupun sebaliknya, kalau si perusahaan ini sudah tidak membutuhkan kita lagi, kita bisa dikeluarkan kapanpun. Nah, itu di video sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit banyak mengenai hal ini. Nah, untuk kategori pemetik tomat, kerjaan ini dia hitungannya adalah casual. Nah, waktu itu sendiri saya bekerjanya di bawah subkontraktor. Jadi seperti tangan ketiga kalau di dalam bahasa Indonesianya, ya. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa kalau subkontraktor itu artinya kita berada di tangan kita dapat pekerjaannya dari tangan ketiga begitu. Jadi dari perusahaan turun ke kontraktor, kontraktor turun ke subkontraktor, baru selanjutnya pekerja, yaitu dalam hal ini saya. Untuk pekerjaan pemetik tomat sendiri, menurut saya, berdasarkan apa yang sudah saya alami, itu pekerjaannya ada dua jenis penggajian. Jadi yang pertama hourly atau per jam, dan yang kedua adalah piece rate atau ditentukan berdasarkan gaji, ditentukan berdasarkan seberapa banyak bucket tomat yang kita kumpulkan. Nah, untuk pekerjaan saya sebagai pemetik tomat yang di awal ini, karena saya sempat mengalami dua-duanya, di mana kalau yang di awal digajinya hourly atau digajinya per jam. Terus selanjutnya ketika saya sudah keluar dan pindah ke pekerjaan lain, terus balik lagi sebagai pemetik tomat tapi di tempat dan perusahaan yang berbeda, itu saya di situ kerjanya pakai piece rate. Nah, untuk konteks kali ini kerjaan pemetik tomat yang pertama itu saya digajinya hourly, jadi per jam. Nah, gajiannya itu tiap minggu, jadi sekali seminggu kita dapat gaji. Berangkat kerja waktu itu karena kan tidak punya kendaraan sendiri waktu itu, jadi nunggu jemputan. Nah, ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Selain tentunya akomodasi, itu transportasi. Jadi kalau ke lahan itu kita harus pastikan bakal ada teman yang bisa jemput kita di kos atau di mana tempat kita tinggal menginap, entah itu di studio atau apartemen mungkin atau apapun itu. Kalau tidak punya transportasi, itu kita bisa tidak dapat kerjaan, karena ya lahan kan itu, atau lahan pertanian itu kan pasti dia lokasinya jauh dari pemukiman. Walaupun dalam beberapa kasus pertanian yang pernah saya alami juga, itu kita ada juga yang tinggal di lahan tersebut. Tapi walaupun begitu, tetap saja kita butuh yang namanya transportasi atau dalam hal ini mobil, karena lahannya itu sangat luas. Di pekerjaan ini juga, atau pertanian lah pada umumnya, itu kebanyakan kita masuk atau libur kerjanya ditentukan oleh kondisi buah.
apakah dia sudah layak panen atau belum. Juga ditentukan oleh kondisi cuaca. Jadi kalau hujan itu, apalagi kalau deras, itu kita bakal dapat libur. Nah, adapun mengenai libur rutinnya misalnya itu tidak ada ketentuan khusus. Kita bisa meminta libur sama atasan kita, entah itu subkontraktor atau langsung ke perusahaannya, tapi perusahaan biasa dia mengalihkan itu semua ke yang namanya manajer. Jadi bakal ada di setiap manajer atau supervisor. Jadi di setiap tempat kerja itu bakal ada supervisornya di situ atau pendampingnya. Nah, biasanya yang atur-atur jadwal itu yang si supervisor ini. Nah, itu sangat ditentukan oleh dua tadi. Yang pertama adalah cuaca, dan yang kedua adalah kondisi buah. Isi perut dulu biar kuat kerja. Jadi ini adalah kotak atau tas jinjingan, setiap hari ada air sama makanan isinya. Tuh. Di bawah nasi itu. Nah, untuk masuk kerjanya sendiri itu normalnya mulai jam 7. Nah, di dalam kasus saya atau pengalaman saya di pemetik tomat kerjaan pertama ini, itu saya ya seperti biasa bangun pukul 5 subuh, subuhan, sarapan dan sebagainya, siap-siap terus berangkat. Nah, yang jelas kita sudah mulai bekerja, mulai memetik itu pukul 7 pagi. Dan biasanya jam pulangnya pun tidak menentu. Jadi kalau misalnya buah lagi bagus, kadang kita pulangnya agak telat, bisa sampai jam 5. Bahkan saya di hari pertama itu pulangnya setengah 6. Dan itu merupakan pengalaman yang bikin saya shock, karena sebelumnya saya belum pernah kerja pertanian sama sekali. Dan sudah harus menghadapi jam kerja yang panjang di bawah matahari langsung, dan ya lumayan melelahkan. Sampai setibanya di kos tempat saya tinggal, itu tidak tidur di kasur malamnya, tapi tidur di lantai, karena posisi kita memetik tomat itu kan membungkuk ya. Jadi kita tergantung buahnya. Biasanya kalau petikan awal sampai ke 3 itu buahnya menjalar di tanah semua, masih yang rapat dengan tanah. Petikan ke 4 ke atas baru mulai posisi tomatnya itu ada di tengah wir, kemudian ke atas. Nah, walaupun begitu kadang suka ada yang ketinggalan di bawah-bawah. Jadi walaupun petikan ke-4 harusnya buahnya sudah posisinya di tengah, kadang kita masih harus membungkuk ambil di bawah, di tanah yang rapat ke tanah. Nah, itu benar-benar pengalaman yang bikin saya awalnya shock. Saya pikir, aduh, ternyata kerja di Australia seberat ini ternyata. Perlu pembiasaan. Nah, dalam satu hari itu kita kan mulai jam 7 pagi. Nah, untuk waktu istirahatnya sendiri itu beda-beda kebijakan. Jadi tidak ada aturan yang betul-betul tegas mengatakan bahwa kita punya jam istirahat seperti ini. Hanya saja kalau di pengalaman saya ini, itu kita dapat istirahatnya hanya satu kali, yang mana itu pukul 9 saja, dan itu pukul 9-nya sudah include lunch di situ. Jadi bukan cuma coffee break, tapi udah digabung coffee break dengan lunch. Seiring berjalannya waktu, saya kemudian baru tahu bahwa oh, harusnya itu kalau negara mengaturnya itu setiap 2,5 jam kita istirahat 15 menit, kemudian 2,5 jam berikutnya kita istirahat buat makan siang atau lunch, yang mana istirahatnya itu 30 menit. Jadi kalau negara ini sendiri kita setiap kerja harusnya itu 2 jam atau 2,5 jam sampai 3 jam kerja, terus habis itu kita seharusnya dapat istirahat. Jadi istirahat yang pertama itu adalah coffee break 15 menit.
terus kerja lagi 2 jam atau sampai 3 jam, terus baru kita makan, yang mana itu 30 menit. Nah, kerja lagi berikutnya 2 jam atau 3 jam sampai 3 jam, itu baru kita dapat istirahat lagi 15 menit. Normalnya seharusnya seperti itu. Nah, kebetulan di pengalaman pertama saya ini itu agak kurang baik, dan saya masih baru waktu itu, belum tahu apa-apa, sehingga saya tetap jalani itu. Jadi kita kerja, mulai memetik itu ada di lahan dan siap memetik itu pukul 7, pukul 9 itu istirahat buat kopi break dan juga lunch, itu digabung. Ya, itu pun tidak sampai 30 menit, hanya kurang lebih 20 menitan. Itu sudah makan dan sudah smoko atau merokok bagi perokok, dan itu lanjut terus sampai pulang. Jadi kadang jam 5 atau jam 3, tergantung buah. Jadi kebetulan waktu itu lagi busy time atau buahnya lagi bagus, jadi mostly itu atau kebanyakan saya pulangnya itu di atas jam 3 terus. Dan di bawah terik matahari langsung, yang mana waktu itu juga lagi panas karena lagi mulai masuk musim panas. Lumayan berat pengalaman pertama saya, sampai 3 hari berturut-turut itu belakang itu terasa. Nah, terus apa yang perlu dipersiapkan kalau mau bekerja sebagai pemetik tomat? Untuk toolsnya atau alat-alatnya sendiri saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama topi, jelas, karena kita bekerja langsung di bawah sinar matahari, yang mana kalau siang itu panas. Kemudian yang kedua adalah sarung tangan, karena kita kalau memetik buah itu, buah tomat, yang pertama ada getah, yang kedua adalah stok, atau biasa kalau di tomat itu ada seperti akar di atasnya, itu kita harus bersihkan dan pakai tangan. Nah, kebetulan tomat di sini kan besar-besar, sehingga stoknya itu besar-besar juga, dan dia kuat. Untuk dicopotnya itu agak susah, butuh tenaga dari jari-jari ini. Nah, kalau tidak pakai kaos tangan atau sarung tangan itu kulit-kulit di sini bakal terkelupas. Saya saja yang pakai, tapi karena baru awal memetik itu, ini masih habis terkelupas semua sampai kukunya rusak. Teman saya beberapa ada yang kukunya sampai copot gitu. Jadi harus ada sarung tangan. Kemudian sangat ditentukan oleh pengalaman kita dalam memetik. Jadi tadi sudah ada 2, yang pertama topi, yang kedua sarung tangan, yang ketiga jelas sepatu. Kalau saran saya, sepatunya itu jangan pakai sepatu yang ada besinya di depan, yang berat. Intinya jangan sepatu yang berat, karena tanah di pertanian itu kan kadang basah, lengket, sehingga untuk angkat kaki itu jadinya berat. Sementara kita sudah menahan beban dari tomat yang sudah kita petik ini, karena kita pakai bucket atau keranjang buat diisi tomat. Nanti kalau keranjangnya full, baru diturunkan, baru pakai keranjang yang baru. Sehingga kalau sepatunya itu berat dari awal, itu bakal tambah beban buat kaki kita, mulai dari pinggang sampai kaki. Jadi pakainya sepatu apa saja kalau menurut saya, yang penting ringan. Beberapa teman itu pakai sepatu pancing, dan saya termasuk yang pakai sepatu pancing juga di awal karena sangat ringan, dan kebetulan ininya solnya itu kuat, mencengkram, karena kan dia sepatu yang bisa dipakai yang seharusnya dipakai buat mancing di laut, di batu karang gitu. Jadi dia kuat, kemudian elastis, dan dia termasuk safety juga karena ininya lapisannya itu walaupun dia elastis tapi kuat. Nah, itu dia. Nah, setelah topi, kemudian sarung tangan, kemudian sepatu, itu penting juga, yang harus wajib ada juga adalah belt atau ring, ikat pinggang khusus buat pemetik tomat. Jadi di ikat pinggang itu kita bakal gantungin bucket atau keranjang kita yang kita pakai untuk nampung tomat. Nah, beberapa teman ada yang memodifikasi, dan memang bagusnya kalau dimodifikasi, karena tidak ada bel khusus atau tidak ada
ikat pinggang khusus sebenarnya buat pemetik tomat, tapi kita rakit sendiri. Jadi kita beli entah itu ikat pinggang buat konstruksi atau ikat pinggang buat pemancing, terus kita rakit sendiri, kita sesuaikan. Terus kita rakit sendiri, lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat memetik tomat. Jadi yang pertama itu ukuran pinggang dulu, terus kita bakal pasang beberapa tools kiri kanan, alat buat menggantung. Jadi buat menggantung bucket wajib, kemudian biasanya ada juga buat gantung botol, dan opsional juga, tapi menurut saya penting itu buat gantung speaker aktif. Jadi wajib punya speaker aktif menurut saya kalau di lahan kerja di pertanian, karena otherwise it's gonna be so boring. Itu akan sangat-sangat membosankan karena ya tidak ada suara. Ya kita dengan teman jaraknya memang tidak jauh, tapi ya seharian masa kita ngobrol terus. Jadi kita udah capek nih ceritanya petik tomat. Jadi bagusnya itu biar tidak bosan, kita pakai loudspeaker dengerin musik. Buat gaji. Bekerja pertanian di Australia. Pemetik tomat. Semoga berkah. Terus yang selanjutnya adalah ya makan dan minum. Itu ya wajib lah ya, karena namanya kita kerja di lahan, terik matahari langsung dan kerjanya fisik benar-benar. Jadi kita sediakan makanan dan minuman pastinya. Jadi kita bawa sendiri, tidak disediakan. Kalau rata-rata pekerjaan di sini, walaupun ada juga yang disediakan, tapi itu di sektor pekerjaan yang lain. Kalau di pertanian itu atau bidang pekerjaan yang lain itu kebanyakannya tidak disediakan makanan. Jadi kalau untuk kasus saya, pengalaman saya di sini, petik tomat yang pertama itu selalu bawa makan sendiri, minum sendiri, terus sama buah-buahan dan beberapa snack atau cemilan. Terus yang terakhir yang perlu dipersiapkan juga adalah ya transportasi tadi. Jadi pastikan berangkat dari rumah itu ada teman yang tempat kita nebeng, dan pulang dari lahan juga ada transportasi yang bakal mengantar kita. Nah biasanya itu kita bicara dengan teman yang punya kendaraan untuk diantar jemput, dan kita patungan bayar bensinnya. Kira-kira itu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Baru habis nebar bucket, jadi kayak gini orang di sini. Nebar bucketnya tuh kayak menara-menara semua. Itu 30 ada itu. Kalau saya tadi sekitar 25. Terus habis itu gantung lagi di sini. Di belt. Ini belt yang dipakai. Nah kalau ini pipa pengairan. Ini disambungkan. Nanti kalau airnya penuh langsung membesar pipanya. Ini salah satu row yang panjang, yang terpanjang di farm ini. 600 meter ada kali. Ini sana tuh dari depan. So ya, sekarang setengah 11. Mungkin hari ini pulang lebih awal, jam 12 atau paling lama jam 1. Karena ada orang-orang dari Sukini yang datang metik juga. Kalau itu di depan bis dipakai buat antar jemput dan pindah-pindah blok, pindah-pindah lahan. Itu ada yang 2 seukuran itu, ada juga satu yang lebih kecil. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran sendiri
Kalau saya itu membaginya ke dalam tiga. Yang pertama itu adalah biaya buat kos-kosan atau bayar kos. Kemudian yang kedua adalah buat makan minum dalam hal ini, logistik lah ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya lain-lain, yang mana itu opsional masing-masing orang. Kadang kan kita juga bosan kalau masak terus, mau sesekali makan di luar, di restoran. Atau bagi yang merokok, ya itu adalah salah satu pengeluaran wajib, bukan lain-lain lagi, tapi sudah setara dengan makan dan minum. Nah itu yang beberapa ini. Kalau di dalam kasus beberapa teman, ada yang bahkan entertainment atau hiburan itu menjadi hal yang wajib, ya entah itu buat pengeluaran misalnya Netflix macam-macam, atau ke pub bagi yang ini, itu terserah preferensi pribadi. Tapi kalau saya sendiri hanya ada tiga tadi, yaitu bayar kos, kemudian makan minum, dan pengasapan. Jadi hal yang perlu dicatat adalah jangan sampai pengeluarannya itu lebih besar daripada gaji yang diterima. Artinya ya kalau saya pribadi tujuan awalnya ke sini itu adalah memang untuk bekerja. Nah sehingga saya berusaha untuk saving sebanyak mungkin terus kirim ke Indonesia, kirim ke rumah. Karena kalau kita menyimpan Australian dollar ini atau dolar Australia ini di rekening kita sendiri di sini di Australia, itu kita tidak berasa untungnya. Itu adalah angka atau nominal uang yang normal di sini. Sementara kalau kita kirim ke Indonesia, kita alihkan dia ke dalam entah itu investasi, aset, atau kebutuhan investasi pendidikan untuk kebutuhan keluarga, itu baru berasa untungnya, baru berasa manfaatnya. Sementara kalau di sini itu tidak berasa untung, tidak berasa banyak, karena itu adalah angka atau nominal gaji yang normal. Jadi itu saran saya buat mungkin teman-teman yang baru mau ke Australia, upayakan buat nominal tadi itu tidak standar, karena nominal Australian dollar itu bakal standar kalau kita simpan di rekening Australia, tapi bakal bisa menjadi nilainya lebih tinggi atau bahkan sangat tinggi kalau kita alihkan dia ke dalam rupiah, terus kita arahkan ke investasi atau kebutuhan yang lain yang itu dalam bentuk rupiah atau di Indonesia.